Ya, itu Dulu saya sering susah sih. ngabari orang tua saya yang laki-laki. Tiap hari ngabari. Terus orang tua saya meninggal, nggak ada yang aku telepon, rasanya kayak hampa seperti itu. Jadi orang tua saya tinggal satu, tiap hari saya telepon, tiap hari. Entah itu menanyakan apapun, pokok aku telepon. Aku nggak mau kelewatan. Iya benar. Kalau udah sampai nanti nggak ada baru menyesal. Iya, segera ucapkan kata sayang sesering mungkin. Mumpung masih bisa ya. Mumpung masih bisa. Kalau nggak bisa, aduh udah kecewa banget. Halo guys, kembali lagi sama aku Putri Sofia di program tentang ibu di YouTube Doa Ibu Media. Episode tentang ibu kali ini masih berkolaborasi dengan komunitas Ibu Cemara. Dan kali ini kita masih bareng sama Ibu Novita dari komunitas Ibu Cemara. Halo Ibu. Hai. Oke. Dan sama Kak Iqbal juga. Halo guys, kembali lagi bersama Iqbal di sini. Oke. Episode tentang ibu kali ini kita akan ngobrol tentang untuk para Gen Z nih yang masih gengsi buat ngomong sayang ke ibu. Ternyata aku. Aku juga kebetulan. Malu bilang sayangnya. Iya. Iya, kenapa ya itu ya? Karena kita udah terlalu sayang. Oh iya ya, benar juga sih. Karena kita udah terlalu sayang. Dan mungkin nggak di ini nggak sih? Nggak terbiasa, bisa jadi nggak jadi faktor nggak itu? Nggak diajarin gitu dari kecil. Ibunya nggak pernah ngomong. Karena orang tua nggak ngajarin kita bilang sayang. Iya. Oh iya, benar. Itu sih ibunya juga. Faktor ya. Ibunya nggak ngomong sayang ke kita, jadi kita jadi anak juga. Jadi aneh. Nggak tahu gimana mau ngomongnya. Kalau aku sih bahasanya. Pokoknya sayang udah. Iya, aneh aja gitu Kak. Ngomong Bu sayang, kayak apaan sih? Nah, kalau aku lebih ke soalnya ibunya juga nggak mau bilang sayang ke anaknya. Iya sih, bisa jadi ya. Iya. Kalau anak Gen Z zaman sekarang tuh kadang sukanya ngikutin tren tau, kayak misalnya hari ini hari ibu kayak gitu, terus kayak upload foto sama ibunya terus di sosmed gitu, bilang kayak Happy Mother's Day, I love you mom kayak gitu. Itu tapi ternyata cuma upload aja. Iya, itu cuma ngikut tren aja sih, enggak. Ternyata cuma ngikutin tren, cuma upload aja, bahkan nggak langsung ngomong ke ibunya. Iya, benar sekali. Itu benar sekali. Gimana? Kamu Kak Iqbal nggak pernah ngomong sama sekali? Enggak sih kayaknya. Kalau misalnya ini ya, maksudnya to the point ngomong kalimat itu ya, misalnya ma aku tuh sayang sama kamu gitu. Kayaknya enggak deh, aku merasa itu aneh sih. Kayak ngapain aku ngomong kayak gitu. Kenapa kamu merasa aneh? Ya nggak tahu, aneh aja. Nggak tahu alasannya apa, kayak menurutku itu aneh aja. Mungkin karena yang pertama mungkin yang tadi nggak pernah diajarin dari kecil, jadi nggak terbiasa. Terus mungkin pas kecil juga nggak dapet contoh kali ya. Ya tadi bener kan, kita nggak diajarin, jadi kita nggak ada contohnya nih. Bener. Jadi nggak ada tuh di pikiranku, nggak ada kebayang anak harus bilang sayang ke orang tua gitu. Cuman kalau secara tindakan menunjukkan iya. Cuman kalau secara verbal kayaknya aku enggak deh. Kayak tetap aneh sih, meskipun dengan usia yang menurutku udah dewasa, tetap aja itu menurutku hal yang aneh buat aku ngucapin kayak gitu. Ya aku sadar apa ya, itu penting sih. Kita ngomong bilang sayang ke mama, itu menurutku penting. Tapi memang orang tua butuh nggak sih, berharap nggak sih kalau
anaknya bilang sayang gitu? Pernah tanya nggak? Mah memang berharap Enggak sih. anaknya bilang sayang ke mama? Nggak pernah nanya sih kalau nanya. Enggak pernah nanyain. Kalau ibu nih gimana? Heeh. Sebagai ibu berharap nggak anaknya ngomong sayang? Kalau aku sih memang anakku selalu bilang sayang ke aku karena aku bilang sayang ke dia. Nah, iya kan? Karena maksudnya Gitu. udah diajarin. Ada contohnya ya. Ada contohnya juga. Ada contohnya. Tapi ke orang tuaku dulu, ke ayahku dulu, aku pernah tanya, butuh nggak sih dibilang sayang sama anaknya, gitu kan? Nggak usah. Yang penting awakmu wis sehat, iku wis aku sayang. Iya. Jadi nggak usah. Sebenarnya orang tua nggak perlu sih. Kalau aku dibilang sayang dari anak sih biasa aja gitu, karena ya juga sering. Karena udah sering ya. Karena udah Ya, udah biasa. Aku nggak berharap. Kalau aku tuh lebih ngomong sayangnya pas ada sesuatu hal yang penting aja. Kayak misalnya ada maunya. bukan ada maunya sih, kayak lebih kayak ibu ulang tahun kayak oh iya, benar. happy day ya ma, I love you, kayak gitu. Atau iya kalau itu aku setuju sih. paling itu aja sih. Ya. Lebihnya ya Enggak kan? Enggak untuk terucap sehari sih. Kayak apa ya, kalau bukan hal-hal penting nggak ngapain ngucapin itu gitu. Aku juga nggak tahu sih, mungkin aku salah, cuman Kata-kata nggak tahu aja kenapa harus ngucapin kata-kata sayang gitu loh kalau itu nggak penting. Tapi memang kata-kata sayang ini berbeda loh dari tiap usia. Kalau dari anakku yang kecil ini sayang memang sayang gitu. Oh sayang mama sayang gitu ya. Kalau dari anakku yang udah beranjak ke usia anak-anak agak besar, dia bilang ke sayang ke aku lebih apa sih, malu mah bilang sayang gitu. Nah itu. Bener sih, Tapi kalau dari aku yang udah besar gini bilang sayang ke ibu, ya kayaknya biasa aja. Kayak nggak penting lah, lebih ke perhatian aja. iya. Kayaknya lebih ke perilaku ya. Perilaku Iya, actionnya gitu. Mungkin ibu tuh udah tahu kita sayang atas perbuatan kita ya. Gak perlu diungkapkan, ya ibu udah tahu. Oh ini anak sayang sama Udah tahu. Nurut soalnya kayak gitu ya. Iya, mungkin itu sih, mungkin sih. Nggak perlu secara verbal juga sih seharusnya. Iya. Tapi menurut kalian kebiasaan ngomong gengsi ngomong sayang tuh bisa dirubah gitu? Kalau menurutku ya bisa dirubah apa enggak, kayak harusnya sih bisa sih. Bisa. Itu kan lebih ke karena kan itu kebiasaan ya. Kan kebiasaan harus ya tinggal dibiasain aja. Mungkin awalnya pasti merasa aneh. Aku pun kayak merasa aneh, apaan sih? Kenapa harus ngucapin sayang ke mama? Ya. Apaan sih? Tapi kalau udah terbiasa, mulai misalnya seminggu sekali, misalnya jadi seminggu 3 kali, itu kan lama-lama jadi terbiasa kan. Cuman menurutku itu aneh sih. Aneh. Karena harus verbal ya. Kalau perbuatan pasti dilakuin. Kalau verbal aja ini ngomongnya verbal ya, jadi jangan dihujat. Kalau misalnya kayak ngomong sayang dari waktu udah agak gede, mungkin itu yang agak susah untuk dirubah sih kebiasaannya, karena udah gede ya. Jadi kayak udah kebentuk. Tanda sayang kita ke orang tua kalau udah besar itu lebih ke kita tiap hari ngabarin sih, lebih telepon, lebih ke ngabarin orang tua. Itu tanda sayang yang lebih ke perbuatan banget sekali. Lebih ke perbuatan ya. Karena orang tua saya lebih menunggu kabar saya daripada ucapan sayang saya. Sama ini, transferan dia nggak transferan?
Kabar. Kan semakin besar kita semakin jauh dari orang tua. Nah, ya kayaknya Kita punya aktivitas yang lain. kayaknya itu yang harus aku mulai deh. Hmm. Kabar. Kita harus lebih kabar. Iya. Itu ungkapan sayang paling bagus. Jadi orang Udah tua ngabarin orang tua hari ini? orang tua jadi merasa penting Belum gitu ternyata. kalau dikabarin tuh. Iya, bener. Lebih dari kata sayang lah. Oke. Itu Udah ngabarin orang tua hari ini. Ini. kebetulan beberapa hari yang lalu sih aku sih. Oh, Hari- udah hari- beberapa hari yang lalu. Hari ini Hari belum. ini belum. Nanti aku akan kabarin ibu aku. Kabarin lah. Semakin lama, semakin bertambah usia pasti kita harus ngabarin. Biar nanti kita kalau punya anak harus dikabarin sama anak kita. Oke. Gitu. Tapi emang Sayang kalau banget. ngabarinnya kayak, Bu, tadi aku makan ini kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Nah itu aku juga kadang mikir kayak aku nggak melakukan. Kali hari ini kan nggak Hari ini aku ngapa-ngapain. membosankan gitu. Iya, Apa yang ngabarin harus dia dikabarin apa ya? gitu? Iseng-iseng aja telepon. Ma, lagi apa? Gitu aja. Udah seneng banget loh ibu loh. Gitu. Oke. Orang tua udah seneng banget. Ma, udah makan apa? Gitu udah. Telepon 5 menit, 2 menit aja cukup. Oh berarti Pokoknya udah ngasih kabar. berarti nggak harus kita yang cerita, maksudnya nggak harus yang sebagai anak yang cerita ya. Kita bisa nanyain. Kita justru yang nanya gitu. Iya, Iya, sih? iya, bisa. iya, tanya aja. Oh, Jadi kita nggak melewatkan apapun dari orang tua kita. Itu kasih sayang, ucapan sayang yang besar lah. Ya mungkin habis itu Nggak dia perlu telepon kata-kata. bilang, Kak, oh ya udah mah, hati-hati ya, sehat-sehat, I love you gitu kali. Iya aneh banget. Ya lebih Iya nggak aneh. lebih sih. baik kasih I love you juga nggak apa-apa. Iya. Apa sih anak ini? Paling gitu. Ibu gue merasa kayak apa? Ini anak ini kenapa ya? Ya sekali 2 kali memang berat, tapi untuk seterusnya enggak. Ya emang harus dibiasakan sih, meskipun iseng ya, memang maksudnya harus biasa. dengan konotasinya cuman ya iseng aja gitu. Oh, benar iseng. Oke. Ya, itu Dulu saya sering bisa. ngabari orang tua saya yang laki-laki. Tiap hari ngabari. Terus orang tua saya meninggal, nggak ada yang aku telepon, rasanya kayak apa seperti itu. Jadi orang tua saya tinggal 1, setiap hari saya telepon, tiap hari. Entah itu menanyakan apapun, pokok aku telepon. Aku nggak mau kelewatan. Iya benar. Kalau udah sampai nanti nggak ada baru menyesal. Iya, segera ucapkan kata sayang sesering mungkin. Mumpung masih bisa ya. Mumpung masih bisa. Kalau nggak bisa, aduh udah kecewa banget. Meskipun nggak harus spesifik Udah, ini ya, kira telepon ya. I love you gitu ya. Iya. Makan apa? Masak apa, Bu? Oke. Toh orang tua kita itu nunggu telepon dari kita aja loh. Punya HP di rumah cuma nunggu telepon dari anak-anaknya aja, nggak dari yang lain. Gitu. Kak Segera Iqbal ucapkan. telepon. Kena nih aku nih, beneran nih. Kayaknya di sini. Biasanya laki-laki nih yang jaim ya. Aduh, liput ya. Iya. Iya. Merasa gitu sih apa ya? Aku lebih ke kan aku merasa hariku biasa-biasa aja. Jadi apa yang harus ceritakan gitu? Saat ini aku mikirnya kayak gitu. Tapi kalau emang aku bisa bertanya, maksudnya, kalau nanyain kabar orang tua kita tuh sebenarnya nggak apa-apa loh. Mungkin itu perlu aku coba sih. Jadi nggak harus aku yang cerita gitu loh. Jadi aku yang mendengarkan.
Itu kayak Bener. oke juga. Tapi kalau anaknya Ibu Novita cowok sama cewek juga ya? Iya, cowok Itu cewek. berbeda nggak cara pengungkapan sayangnya cowok sama cewek? Ya, beda banget. Beda 180 derajat. Beda Bedanya banget. Bedanya kalau si cowok nih lebih ke cium-cium, sayang-sayang, mama I love you gitu. Dempet aja sama saya yang cowok itu. Tapi yang cewek lebih ke malu wis besar gitu. Oh, karena sudah besar itu tadi ya. Ya. Tapi saya kayak patah hati kalau seperti itu kan, itu patah hati. Sedih. Masuk sekolah, baru daftar sekolah, udah melo. Aduh, nanti ditinggal anak-anak sekolah, ini gimana? Saya yang nangis. Belum nanti kalau udah masuk SMP, masuk SMA, kuliah jauh dari saya. Aduh, bagaimana ini? Kangen. Ya kan? Pasti orang tua nunggu kabar dari kita. Udah. Ini aku udah merasakan ya, anakku sekolah dari pagi sampai jam 2 siang. Aku di rumah mikir, aduh anakku ngapain yo di sekolahan yo gitu. Apalagi yang anaknya udah besar-besar seperti Mbak sama Mas ini. Waduh ya, mungkin mamaku juga kepikiran ya di rumah ya. apalagi Ya, pasti ibu aku sih. Jauh banget Padahal luar anaknya kota. lempeng-lempeng aja ya. Aku nggak ada yang penting mau diceritain. Padahal orang tuanya tuh menunggu kabar di rumah. Waduh. Apa aku aja ya orang seperti itu yo? Apa aku aja yo? Enggak lah. Banyak orang tua yang seperti itu. harus mungkin ya, aku nggak tahu. Mungkin ibuku juga merasa kayak gitu. Mungkin akunya aja nih yang nggak merasa. Mungkin Kita sebagai anak juga kurang peka lah. Iya sih, kayaknya banyak juga anak yang kurang peka juga sih. Belum merasakan jadi orang tua sih. Ya benar. Iya, itu juga kita nggak punya pengalamannya. Iya, ya ini. Saya masih mulai jadi orang tua. Rasanya patah hati kalau anaknya udah nggak ngabarin, udah nggak bilang sayang. Apalagi, udah bilang, udah mah aku udah besar, aku udah bisa sendiri gitu, sedih rasanya hati. Perasaan kemarin baru dilahirin, udah bisa sendiri aja. Kemarin kamu itu masih digendong. Iya. Padahal masih usia 8 tahun loh anakku ini. Yang pertama. Tapi udah dia full dengan kegiatannya. Aduh, udah nggak butuh mama lagi nih, gimana? Sepertinya obrolannya sudah selesai. Udah tahu kan poinnya apa, Sob? Ini lebih ke kita sih. Yang sebagai anak ya, apalagi yang Gen Z milenial yang jauh sama orang tuanya. Yang lagi merantau, yang nggak serumah sama ibunya. Yeah. Kayak yang kata Ibu Novita tadi, ibu kalian itu menunggu kabar di rumah. Iya, itu kayak itu kena sih. Itu kena sih. Dari kecil udah sering ngomong sayang ke ibu, terus tiba-tiba waktu agak remaja udah mulai gengsi, malu sama temen-temennya kalau ketahuan ngomong sayang. Itu ibu patah hati loh. Oh iya. Jadi lagi masih ada ibunya, ditelepon, dikabarin, bilang sayang selagi masih bisa. Kebiasaan masih bisa dirubah kok. Kan? Sebagai ibu juga mungkin dari kecil udah dibiasain ya ngomong sayang juga ke anak, jadi anaknya ada contoh untuk gimana sih ngungkapin sayang ke orang-orang terdekat kayak gitu. Nah, iya itu bener banget. Oke. Nanti kalau udah punya anak kasih contoh ya. Ya. Pasti. Biar nggak saling canggung lah kalau mau ngomong sayang, mau ibunya atau mau anaknya. Jadi kalau ngomong sayang tuh bisa apa ya? Bisa los. Ya, los aja, lancar aja. Bisa jadi hal yang biasa. Iya benar. Nggak perlu malu atau gengsi. Tuh.
Gitu, Oke. ya. Terima kasih Bu Novita dari komunitas Ibu Cemara. Sama-sama. Dan Kak Iqbal udah nemenin ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, terutama Gen Z ya, yang masih gengsi-gengsi sayang ke ibunya. Semoga obrolan ini bisa diambil positif-positifnya. Oke, Amin. terima kasih. Terima kasih Sampai guys. Sampai jumpa. Sama. Bye bye.